Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nafidatul Hasanah NIM 19 10 20 222 beserta Salma Dewi Hayuning Tias NIM 19 10 20 249. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Perkembangan Usia Dewasa. Dalam materi kali ini kami menyantumkan 4 tahap. Yang pertama adalah pengertian masa dewasa, yang kedua tahap perkembangan dewasa, yang ketiga ciri-ciri manusia dewasa, dan yang terakhir adalah tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama adalah pengertian masa dewasa. Masa dewasa ialah masa di mana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpungan dengan masyarakat yang lainnya. Masa dewasa ini adalah masa yang paling lama rentan waktunya dibandingkan dengan masa-masa yang lainnya. Dalam masa kedewasaan, dengan berakhirnya masa adolensi orang muda pada masa kedewasaan, bahwa ciri utama dari adolensi ialah 1. Mampu mengaitkan realitas dunia luar yang objektif dengan akunya atau kehidupan jiwanya sendiri. Yang kedua adalah mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam untuk diarahkan pada tujuan yang berarti. Batas dari adolensi ini pun tidak jelas dan relatif sekali. Lagi pula, pada suatu masing-masing individu, ekspresi adolensi tersebut mengambil bentuk yang berbeda. Namun dapat dinyatakan di sini bahwa ciri-ciri adolensi itu masih banyak melekat dalam fase kedewasaan. Dalam dinamik kedewasaan itu termuat tugas membuat rencana hidup dan juga membuat penggarisan tujuan final yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma etis tertentu. Sebab itu, salah satu ciri kedewasaan ialah dengan konsekuen dan bertanggung jawab terhadap tujuan yang sudah digariskan sendiri. Dan ini dapat dicapai dengan usaha kerja atau karya, membuat proyek-proyek kehidupan, dan juga berprestasi. Kedewasaan dicirikan juga dengan secara konsekuen melakukan identifikasi terhadap norma-norma susila yang dipilih sendiri. Yang kedua adalah tahap perkembangan dewasa. Yang pertama itu ada masa dewasa awal atau dini atau biasa disebut dengan young adult. Masa ini berkisaran umur 21 sampai 40 tahun. Masa ini merupakan perubahan-perubahan fisik dan psikis, masa di mana pencarian kemantapan dan masa reproduktif, suatu masa yang penuh masalah dan ketegangan emosional, masa keterasingan sosial, periode komitmen, serta ketergantungan perubahan nilai-nilai, masa kreatif, serta masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Yang kedua adalah tahap perkembangan masa dewasa madya atau middle adulthood. Masa ini berkisaran umur 40-60 tahun. Menurunnya kemampuan fisik dan psikologis yang nampak pada setiap orang. Pada masa ini adalah memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Perhatiannya kepada agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan terkadang minat dan perhatiannya kepada agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Masa dewasa ini merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Yang terakhir adalah masa dewasa lanjut atau masa tua atau juga bisa disebut dengan older adult. Masa ini berkisaran umur 60 tahun sampai akhir hayat. Usia lanjut itu ialah periode penutup dalam rentan kehidupan seseorang. Ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Penyesuaian pribadi dan sosialnya berubah, seperti perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan juga perubahan dalam penampilannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri manusia dewasa. Yang pertama, masa pengaturan. Pada masa ini, seseorang mulai mencoba-coba sebelum menentukan apa yang cocok dan sesuai. Ketika sudah menemukan pola hidup yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai yang akan menjadi kekhasannya selama sisa hidupnya. Yang kedua, masa usia produktif. Dikatakan usia produktif karena pada masa-masa ini, masa menentukan pasangan hidup,
menikah, dan mempunyai anak. Pada masa ini, organ reproduksi sangat produktif dalam menghasilkan anak. Yang ketiga, masa yang sulit dan bermasalah. Masa dewasa dikatakan masa yang paling sulit dan bermasalah karena pada masa ini seseorang harus menyesuaikan peran barunya sebagai antara pekerjaan dan pernikahan. Jika ia tidak dapat mengatasinya, maka akan timbul suatu masalah. Selanjutnya, yang keempat, kondisi emosional tidak terkendali. Ketika memasuki umur 20-an sebelum 30-an, cenderung emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang. Khawatir dengan status pekerjaannya yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Yang kelima, masa keterasingan sosial. Masa keterasingan sosial disebut juga dengan krisis isolasi, di mana pada masa ini terisolasinya dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga, serta hubungan dengan teman-teman sebaya menjadi renggang. Yang keenam, masa komitmen. Pada masa ini, seseorang akan sadar betapa pentingnya sebuah komitmen, mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Yang ketujuh, masa ketergantungan. Masa ketergantungan yaitu seseorang merasa masih punya ketergantungan kepada orang tua, organisasi, atau instansi yang mengikatnya. Yang kedelapan, masa perubahan nilai. Pada masa-masa ini, nilai-nilai sudah mulai dipandang dengan kacamata orang dewasa. Seseorang akan lebih menerima atau berpedoman pada nilai konvensional dalam keyakinan. Yang kesembilan, masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Pada masa ini, seorang lebih bertanggung jawab karena sudah memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang tua dan pekerja. 10. Masa kreatif. Pada masa ini, seorang mulai bebas berbuat apa yang dia inginkan, tergantung minat, potensi, dan kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama, landasan hidup religius. Adanya pengembangan, pemahaman, pengamalan, serta pemantapan diri terhadap ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, kesadaran tanggung jawab sosial. Adanya tanggung jawab dalam tindakan, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun karir. Yang ketiga, adanya kematangan perilaku etis, emosional, dan intelektual pada masa dewasa dini, sedangkan nampak penurunan saat memasuki masa dewasa madya dan selanjutnya. Keempat, kesadaran gender. Yang kelima, adanya penerimaan diri dan pengembangannya, serta penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi dalam aspek fisik. Yang keenam, adanya kemantapan dalam perilaku kewirausahaan atau perilaku ekonomis. Yang ketujuh, pencapaian pemantapan dan kemampuan serta mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam aspek karir. Yang kedelapan, adanya kematangan dalam hubungan kelompok sosial. Yang kesembilan, adanya penyesuaian dengan orang-orang yang seusia, begitupun dengan pasangan hidup, juga dengan anggota keluarga lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.